Dan sekarang nih, tadi episode 1 kita seneng ya, kita lihat juga ada Stark diliatin, Baratheon diliatin, house diliatin gitu kan. Termasuk pertama kali kita ketemu ada house namanya Hightower gitu kan. Ternyata Hightower juga pernah dari kerajaan Old Town itu pernah jadi di kerajaan itu, King's Landing itu pernah juga berperan tinggi gitu. Mungkin ya karena memang ini tuh ngeritain soal House of Dragon-nya, yang mana notabene emang Targaryen-nya. Jadi mungkin rasa-rasa kayak kok nggak diliatin sih apa yang lain kayak Lannister dan lain-lain gitu kan. Walaupun cuma sekelebat aja gitu. Di episode 2 Lannister itu ketemu tuh. Wah, Lannister muncul ya, aku lihat di Twitter itu langsung pada Jason Lannister. Langsung pada udah ini jelek nih orang nih ya. Ngomongin soal Lannister sama Targaryen gitu kan. Kita tahu kalau Targaryen itu punya kebiasaan aneh untuk melangsungkan kehidupan keluarganya incest gitu. Kita lihat Lannister incest dibandingin sama Targaryen incest. Kenapa kita dukung Targaryen incest, guys? Jadi di episode 7 ketika melihat weddingnya Daemon sama Rhaenyra itu pada ya seneng-seneng aja. Nggak bisa dia pikir mau bilang incest tapi kok ini Targaryen ya guys, kayak kita dukung aja gitu guys. Ketika hal yang salah dilakukan dengan orang yang kita dukung ya udah jadinya kayak gitu guys. Tapi itu gila sih, bener-bener kayak kita tuh memang jadi tim hitam banget, tim Targaryen banget gitu. Lannister kayak gitu bodo amat, Lannister lu salah lu incest ya guys. Cersei sama Jaime kayak gitu tuh salah gitu. Tapi kita lihat Daemon sama Rhaenyra itu kita kayak yes. Mungkin gini, Cersei sama Jaime itu benar-benar hubungan satu darah loh. Kayak straight line gitu loh. Iya, oke. Kakak adik gitu kan. Kalau Daemon dan Rhaenyra kan uncle and nephew gitu kan, keponakan. Jadi mungkin darahnya nggak benar-benar straight gitu loh, ngerti kan? Jadi ya mungkin ya sebenarnya nggak bisa juga, cuman ya tapi actually ya kalau seneng nggak lihatnya kabar dua? Ya sebenarnya ya mereka meant to be aja gitu loh, mau gimana pun mereka eventually akan bersama gitu. Tapi sebenarnya praktek ini di dunia nyata ini tuh memang praktek yang lazim dilakukan sama monarki, sama kerajaan di Eropa sana itu melakukan hal ini zaman dulu gitu loh, dan ini memang praktek yang lazim gitu untuk menjaga darah bangsawan mereka biar nggak dipegang tangan orang lain gitu kan. Betul, supaya tahta kerajaannya nggak jatuh ke rakyat biasa gitu. Jadi ya sah-sah aja sih sebenarnya, tapi kenapa kita merasa Lannister itu kayak jijik banget gitu kan ya? Karena sebenarnya gini, mereka kan nggak asah ya. Karena kan si Cersei menikah sama ini kan, Robert kan. Nah, itu kan pasangan yang sah. Sedangkan Daemon itu kan dia pingin sama Rhaenyra. Tapi kan dia merasa, gue nggak bisa nikahin lu karena lu masih ada si Lenor ya? Lenor, bener. Jadi gimana caranya? Akhirnya kita lihat di episode 7 lah. Kalian tahu lah, akhirnya mereka hidup bebas bersama. Dua orang itu menikah kan, dua gay itu menikah gitu kan ya. Mereka kabur ke Jerman mungkin ya, menikahnya di Jerman gitu. Relate banget ya, oke. Iya, jadi di Jerman ya. Mungkin mereka ya, di Jerman, menikah di Jerman gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan udah sah, secara hukum sah. Si Rhaenyra nggak ada suami, akhirnya dinikahi, sah di depan agama mereka, ya kan, yang di tangannya dibedarahin, habis itu salaman, ya kan, itu kan secara sah, jadi legal lah ibaratnya. Tapi kalau kita lihat hubungannya Cersei dan Jaime, itu kan ya sebenarnya berzinah lah. Oke. Ya kan? udah berzinah, melukai orang lagi, segera didorong sampai pincang. Yang pincang jadi raja loh. Habis pincang jadi raja, aduh. Gila. Aduh, itu yang disukai sama Game of Thrones sih. Jujur guys, bisa kayak gitu. Aku lihat HOTD ini, dia emang isu-isu yang diomongin itu, dia relate banget sama zaman sekarang. Kayak dia open-minded-nya antara hubungan mereka ya. Antara si Lenor sama si Rhaenyra kayak, kita politik aja di depan mereka, kita nikah, tapi kita bahagia masing-masing, kita cari bagian masing-masing gitu kan. Makanya kenapa terjadinya Rhaenyra sama si Harwin Strong gitu kan, anak-anak bastardnya gitu. Dan si Lenor pun, si Lenor pun main-main sendiri gitu kan. Itu bener-bener apa ya, jadi mungkin bagi yang anak-anak milenial zaman sekarang gitu, Gen Z gitu ya, yang emang isunya sekarang kayak gitu, itu nonton ini emang real banget gitu. Karena dalam artian istilahnya
agak beda juga sama yang ada di Game of Thrones, dan di sini tuh agak ngikutin isu zaman sekarang gitu. Jadi ya itulah udah progresif lah ya kita sekarang. Berpikirannya terbuka lah ya. Ya memang mereka harus bikin sesuatu yang relate lah sama yang nonton juga. Kalau terlalu nggak relate kan nanti susah juga gitu kan connect dengan audiensnya. Episode 1 adalah ketika Dragon terbang di atas King's Landing tadi. Itu udah bener-bener kayak chills banget gua. Kayak terakhir nonton Dragon menghancurkan King's Landing, ini kayak slow banget gitu loh. Kayak ada bayangan dan mereka terbang gitu ya. Iya, itu benar-benar wow. Ngingetin lagi. Iya, ini kayak pas nonton itu ya this is the real Game of Thrones gitu, the real Game of Thrones franchise ya is back gitu kan. Jadi ya itu sih kalau menurut gua. Kalau lu gimana? Aku ketika pengangkatan namanya si Rhaenyra, ketika dia dibacain sumpah gitu kayak the first ngomong of her name kayak gitu, habis itu dikasih tahu Baratheonnya datang, aku juga bersumpah gitu. Ya. Terus si Starknya juga iya. Pas Starknya ngomong itu di flashback pas lagi mereka di dua, Viserysnya ngomongin soal itu loh, soal daggernya itu, dagger legendnya itu. Terus dia bilang kayak ini tuh nanti itu jadi. Terakhir di mana sih daggernya? Di Arya bukan sih? Terakhir kan di Arya. Arya kan? Arya yang megang kan? Nah itu benar kayak itu yang buat ngebunuh si ini kan, si Night King. Iya, itu dagger itu kan. Pakai dagger itu. Betul. Jadi ketika dagger itu keluar pertama kali, habis itu dia bilang Song of Ice and Fire, itu langsung merinding aku. Men, kita udah tahu cerita Song of Ice and Fire gitu. Kita udah tahu gimana lika-likunya, dan itu tuh kayak gila, itu recallingnya keren banget saat itu. Habis disambung dengan si Viserysnya. Gue setuju banget. Kan? Disambung lagi Viserysnya bilang, aku udah percaya sama lo, aku salah mengharapkan anak laki-laki terus. Ternyata udah Rhaenyra itu udah bagus banget gitu. Diangkat dan shotnya dia adep kamera di terakhir sebelum mati gitu, udah selesai itu. Gila, keren. Episode 2 jujur gue nggak ada terlalu ingatan, jadi slow aja silakan. Oke, episode 2 aku juga nggak ingat sih ya. Nggak terlalu signifikan. Nggak ada ya. Episode 3 aja berarti. Episode 3. Ya solorannya Daemon lah, apalagi ya. Lu tau gak sih, dia begitu turun dari naga itu gak ada dialog loh. Dia dari awal gak dialog, itu memang keren banget. Ekspresi doang. Dia dari turun dari naga itu gak ada dialog, sampai terakhir dia pegang kepalanya si Crab Feeder. Itu bener-bener gak ada dialog. Itu Matt Smith, wah gila itu. Gimana dia bisa bawain si Daemon Targaryen dengan begitu karismatiknya, menurut gua luar biasa. Iya, itu benar-benar pemilihan cast yang ciamik banget sih. Mantap banget, temen. Aku di episode 3, aku itu juga setuju banget. Tapi aku beda ya. Itu kalau nggak salah episode 3 itu ketika si Rhaenyra lagi lihat pemandangan sama Kristen Cole. Habis itu rusa putihnya datang. Itu kayak, man, this is the real queen, man. Ini queen yang benar-benar bakal itu kan karena profesinya ya lu adalah the real queen-nya gitu kan. Queen-nya. Jadi kayak ngerasa, wow, yang mereka nyari Viserys cuma dapat rusa coklat gitu, rusa putihnya datang gitu ke Rhaenyra gitu. Jangan dibunuh gitu, nggak usah gitu. Dan dia pulang bawa babi doang. Itu kayak, kayak bawa babi. Kayak dalam hati kayak, men, lu nggak lihat si Rhaenyra itu didatengin rusa putih, itu kayak wah. Iya. Itu salah satu creature yang melambangkan keagungan lah. Keagungan. Betul. Ya, lu tau lah Kristen Cole dengan Rhaenyra. Adegan di brothel. Tapi enggak, setelah brothel dong. Itu udah the best banget. Aduh, Daemon ya main-main ya. Bukan Daemon. Demon nanggung-nanggungin sih. Kristen Cole yang benar-benar bikin luar biasa itu sih justru adegan utamanya dengan copotin bajunya lebih seru copotin bajunya sebenarnya. Gila, kenapa bahannya kayak gini? Aduh. Tapi aku ribet banget, capek banget copotin salah satu, ya. Gitu kan, dia copot pakai helmnya, armornya. Ya, itu yang direct adegan-adegan seksualnya itu cewek ya guys, direktornya. Jadi mungkin memang dapat feel-nya benar. Nggak cuma yang langsung ngegas. Game of Thrones itu kan kebanyakan ngegas langsung ya. Di sini dia agak lembut gitu loh penyampaiannya. Jadi nah, ngomongin soal costume design, menurut gue itu detail dan everything-nya itu
bagus banget sih. Jujur ya, mungkin kalau ada wedding temen gue, terus gue dikasih bajunya si Daemon, gue pengen pakai sih, keren banget. Kalau yang cewek pakai punyanya Alicent ya, yang hijau ya. Ah iya, Jak yang hijau perang ya, ya. keren. Itu baju-baju mereka sih, menurut gue ya props banget untuk kostum desainnya, luar biasa. Bang dulu. Tepuk tangan. Enggak cuma kostum desain, sebenarnya semuanya juga itu bagus banget ya. Iya, mereka gila. Iya. Gokil. Tadi mah tuh yang mana? Ya mungkin gue sama lu setuju kali ya, di weddingnya ya, itu paling seru ya. Iya. 5 weddingnya ya? Oke, ya. 5 kan weddingnya kan? Nggak ada, Iya, kan? Game of Thrones pernikahan itu nggak ada nggak ada yang selamat, pasti harus ada yang mati. Kalau matinya Ada dong. Pernikahannya Rhaenyra sama Daemon kan aman-aman aja. belum sampai di Game of Thrones di OTD itu kalau nikah harus ada yang mati. Kalau memang mati nggak 3, pernikahannya itu cupu, guys. Iya, betul. Intinya kalau mau nikah jangan undang orang banyak-banyak kayak Daemon sama Rhaenyra tuh cuma undang anak-anaknya doang. Udah itu doang. Ya, jangan ngundang, jangan pesta. Kalau ada pesta pasti ada aja. Mau red wedding, mau wedding purple wedding sama wedding ini. Green wedding nih. Kacau banget. Green wedding ini, Bang. Tapi aku suka pas scene Alicent datang itu, aku suka banget. Yang pas langsung, mereka yang tiba-tiba pas King-nya lagi speech terus dia datang. Wah, itu sih. Itu tai banget sih. Tai, aku ngerasa keren sih, itu kayak ngerasa gila nih dia istilahnya dalam artian dia tuh sebelum itu nggak bisa kayak gitu, dan aku lihat karakter development-nya tadi yang kau bilang juga. Apalagi si Larys ya guys, ini the next Littlefinger atau iya betul, itu ya benar-benar kayak mempengaruhi dia juga untuk jadi kayak gini. Yes, betul. Itu Peter Baelish House of the Dragon. Peter Baelish House of the Dragon, guys. Betul. Dan si Otto pun karena dia memang udah dipecat, kayak dia sendirian di situ dan dia nunjukin gitu loh, lambang hijaunya itu pertanda perang gitu kan, diam-diam gitu kayak Green is the color of war, asik. Ya, dulu the color of war gitu kayak udah mulai nih, karena aku memang dengar-dengarnya itu kan kayak si Alicent ini bakal lebih jahat dari Cersei gitu kan, dia kayak lebih betul. Selama episode 1, 2, 3 itu aku belum lihat mana sih katanya Alicent jahat, tapi aku suka-suka aja nih, Alicent juga baik nih, dia memang ya belum bisa lah main permainan ini gitu kan, permainan politik ini, jadi kayak belum kerasa jahatnya, ternyata udah kerasa jahatnya udah episode itu mulai apalagi pas begitu ganti aktrisnya, wah udah Olivia Cook ya. Episode 6 ya kita mungkin udah tahu ya saat ternyata the real bad-nya adalah si Larys-nya itu yang membakar orang tuanya dan kakaknya sendiri. Itu sih yang menurut gue kayak this is Game of Thrones, man. Ketika lo berani membunuh darah lo sendiri untuk mendapatkan tahta, this is Game of Thrones, ya gak sih? Lo mungkin setuju ya dengan itu, scene itu ya? Scene itu setuju, dan aku scene 6 kan kita ketemu sama Lena yang udah dewasa ya. Kita episode 2, Lena yang masih kecil itu, masih bawa umur. Aku merindingnya ketika dia minta tolong Vhagar untuk Dracarys dia. Vhagar tuh nggak mau guys. Dia nggak mau, benar ya. Nggak mau gitu kan. Terus dia Dracarys lagi sampai 3 kali, sampai mereka komunikasinya dengan mata gitu. Aku lihatnya kayak. Dan di sini gue melihat bahwa si Vhagarnya itu bukan malah Vhagar tuh menyemburkan api ke dia karena kasihan dia kesakitan. Jadi instead of membunuh, dia malah menolong untuk menghentikan rasa sakitnya, bener gitu. Dan ya that's the true connection ya antara dragons dan si human-nya gitu, bener sih. Jadi itu sih maknanya. Tapi aku episode 6 ini emang apa ya? Kita baru ketemu Lena, habis itu sama Sir Harwin juga. Iya, dua-duanya langsung dibunuh. Langsung dibunuh gitu kayak. Sebenarnya kalau buat pengembangan emosional kita ke karakter mereka itu berhasil, karena kita kayak ya ampun. Tapi itu agak nge-hold dikit di awal, karena kita kan masih itu ketika si Harwin dimainin sama si Criston kan. Kamu nggak mungkin membela si Luke sama ini kalau misalkan bukan anaknya gitu kan. Iya, betul. Aku kaget, anaknya ini berarti si Rhaenyra main sama. Ya basically itu udah rahasia umum sih sebenarnya ya. Kayak ya lu lihat 3 anak-anaknya aja itu nggak ada yang mirip
sosok bapaknya sama sekali gitu kan. Dan dua-duanya rambutnya tuh putih gitu. Kenapa anak-anaknya rambutnya hitam semua ya? Ini udah rahasia umum. Cuman ya Viserys aja yang buta sebenarnya. Ya Viserys udah tua mah, dia tuh makin lama makin gundul ya. Jadi besok jadi jadi Gollum. Aduh, ya ada tuh gitu. Jadi Gollum ya. Iya sih. Betul. Kita itu udah mulai mau nyaman-nyaman aja, udahlah damai. Ngapain sih politik, damai. Sampai sakit-sakitan juga kasih. Bener. Karena yang kita lihat juga selama pemerintahannya Viserys ini memang benar-benar gak ada perang. Nggak ada. Karena dia lebih dari konflik daripada menghadapi konflik, itu sih menurut gua. Dia tuh pengecut sebenarnya. Dia bikin lego-legoan aja di rumah gitu kan. Makanya dia tanya sama Anne of the King ya. Itu hobinya ya. Hobinya bikin Lego. Hobinya bikin Lego gitu. Kacau. Tujuh sih ya banyak sih dari sini yang seru ya, dari anak-anak, dari pernikahannya Rhaenyra, dari plot twistnya si Laenor, itu banyak banget sih, semuanya sih seru banget. Jadi episode 7 nih, the whole moment seru ya. Cuman yang bikin kita pusing sebenarnya gelapnya aja sih. aku sampai naikin cerahan ini di brightness-nya ya. Brightness-nya itu kayak ini emang segelap ini ya, kayak nggak kelihatan gitu. Padahal kalau kita lihat settingnya itu pagi katanya, siang hari, daylight. Settingnya pagi tapi memang sengaja correction malam karena cuacanya itu nggak menentu gitu. Aku setuju sih episode 7 momennya banyak banget yang bagus-bagus gitu, kayak si Aemon naik naga, nyuri naga pagar, berantemnya anak kecil berantem pun kita bisa menikmatinya. Iya, dan berantemnya tuh violent banget. Ini anak diajarin siapa sih seganas ini? Iya nggak sih? Jadi kayak berani naruh violent untuk anak-anak kayak gini tuh kayak wow, udah keputusan kayak berani juga gitu loh. Betul. Memang ini sih yang bikin Game of Thrones beda, ya. Dan kita kan sebagai orang lihat kalau anak kecil berantem kan kayak jangan, di sini kita kayak gitu loh, kayak kita dukung si sini tuh ngapain sih, ayo bunuh aja si Aemon tuh gitu. Gila sih. Itu justru itu bikin Game of Thrones kayak bikin kita hook sih, itu yang bikin salah satu faktornya ya. Dilanjut lagi ke scene yang mereka lagi debat di satu hall. Itu pecahnya semua di situ. Gila. Alicent tiba-tiba langsung lash out, langsung keluar kendali gitu kan. Nah itu sih the best sih menurut gua. The best. Ya. Dan di sini si Daemon yang biasanya bikin masalah, dia cuma di depan gitu doang. Betul. Iya, setuju banget. Dia cuma nyender doang, melihat wow, drama terjadi gitu. Wow. Seru sekali gitu. Oh, biasanya aku yang bikin drama, sekarang kalian bikin drama. Sekarang aku bukan drama. Gila sih. Tapi yang bikin biasanya aku lihat di Twitter juga itu ketika Kristen jalan terus diberhentiin kan, dia langsung jalan berhenti, itu kayak wah ini itu shotnya pun juga ngasih dua kubu langsung loh, jadi antara si Rhaenyra sama Daemon sama anak-anaknya yang di sini Kristen Cole sama Alicent gitu, Viserysnya nggak ada, itu kayak wah ini udah mulai perang. Betul. Dua kubu ini. Bener, dan ini emang nge-set tone mereka banget di mana Targaryen melawan Alicent. Dan ujung-ujungnya Targaryen versus Targaryen juga, karena kan anaknya Alicent Aegon dan Aemon itu kan yang bakal biang keroknya ya, ibaratnya ya, the big bad-nya lah di series ini. Episode 8 nih dilihat dari previewnya itu udah pada gede-gede. Time skip-nya lompat lagi. Time skip lagi. Dia ajak jalan-jalan lagi berapa tahun ke depan ya. Betul. Kita lihat ketiga anaknya Alicent udah gede-gede. Itu ada si Aemon, ada si Aegon sama si Helena ya. Udah gede-gede. Cuma aku kok kenapa Aemon setua itu ya? Pakai kacamata, dia setua itu loh, dibandingin sama Aegon gitu. Aegonnya masih muda bener. Gue juga kayak ngasih foto mereka berdua ke teman-teman gue, kayak siapa nih tua banget gitu. Kan beneran, jadi kayak pemilihan castingnya itu aku udah keren banget nih ya, dari awal sampai akhir itu timnya itu mantep, tapi yang ini kok kenapa agak beda dikit gitu ya. Kalau menurut gue jangan judge
karakter by cuman foto doang. Kita harus lihat bagaimana aktor tersebut membawakan perannya gitu loh. Tapi kalau mungkin lu lihat sekilas dari scene dari episode ke-7 tadi ya, 7 yang kemarin, sebenarnya kedewasaan memang lebih ke arah si Emon. Yes, dibanding Egon, ya kan? Emon jauh lebih dewasa ketika dia bilang, "It's okay, I lose an eye, but I gain a dragon." Gitu. Menurut gue itu sesuatu kedewasaan banget, kebijaksanaan banget gitu loh. So ya mungkin kelihatan lebih tua, tapi karena pembawaan dia juga dewasa, ya menurut gue it's okay. Dibanding Egon. Egon kan bener-bener kayak bocah banget, irresponsible banget, reckless banget di orang. Menurut gua ke depannya kayak lu lihat sendiri deh, Emon itu mendapatkan naga karena usaha dia loh. Yes, karena itu adalah effort dia. Dan gue merasa ya ke depannya yang akan mengendalikan tim dari mamanya ini, tim Alicentnya ini adalah si Emon. Dia berkepala dingin, bijaksana, dan menurut gue dia punya strategi gitu. Dan menurut gue dia bakal jadi yang sebagai mainnya dibanding si Egon ya, si Emon ini. Tapi dia mungkin di balik layar nggak sih? Kayak dia di balik layar, benar. Egon aja gitu yang di depan. Layar. Betul. Menurut gue dia puppet masternya lah ibaratnya. Ya. Menurut gue ya, kita lihat aja. Makanya kita lihat aja nih. Si Jenius Helena gimana? Dia pun juga diem-diem, dia juga kayak so far masih belum kelihatan sih kalau menurut gue. Dia tuh sebenarnya masih sibuk dengan reptil-reptilnya dan diri dia sendiri ya. Gue masih belum kelihatan sebenarnya nih anak tuh interestnya kemana gitu, karena dia so far sih nggak ada interest sama sekali ke tronnya ya kan. Belum di-develop ya, kita belum lihat. Iya, belum develop dia, cuman ya kita masih harus lihat episode-episode berikutnya. Episode 8 ini aku nggak lihat Viserys. Kalau menurut gue masih hidup sih. Viserys kayaknya Viserys tuh matinya lumayan lama sih. Oh iya tahu sih. Tapi dilihat dari previewnya itu aku nggak lihat Viserys gitu, dan Otto itu udah di Iron Throne gitu. Jadi kayak Viserysnya mana nggak diliatin. Ya kalau Viserys mati sebenarnya tahta kerajaannya mirip Aegon sama Rhaenyra. Viserys. Iya sih kalau misalkan. Oh ya, antara mereka berdua ya sebenarnya ya. Iya. Jadi mungkin dia lagi lumpuh aja, dalam artinya dia lagi sekarat aja, makanya yang duduk itu diwakilkan sama Otto gitu. Ya kita lihat besok hari Senin, karena gue juga jujur masih belum expect apapun. Gue pengen nonton dengan fresh, jadi pas nonton dapet banget experience. Oke. Nih kalian ya yang nonton ini, kalian itu tim hijau atau tim hitam guys? Aku pakai hitam ya guys, berarti udah ketahuan aku tim hitam ya guys. Aku tim Jon Snow aja. Iya. Jon Snow knows nothing. You know nothing, Jon Snow. Untung aja, aku tuh udah nge-ship mereka berdua. Aku udah nge-ship mereka berdua kan sama si Ygritte, prefer si Jon Snow sama Ygritte gitu, dan walaupun nggak jadi gitu kan. Ya di real life mereka berdua kok. Itu aku seneng banget, jadi kayak udah lihat mereka berdua real life-nya beneran jadi ya aku seneng aja gitu. Iya. Tapi Jon Snow sama Daenerys kan juga hubungan antara tante dan keponakan. Ya, betul. Targaryen family. Udah turun temurun ya, udah hereditary. Memang itu udah jadi tradisi sebenarnya.